menyadari posisi diri, memahami logika rizki, ilmu, dan kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, atom. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 40. Ini adalah sumpah ilahi bahwa keadilan adalah pilar utama dalam penciptaan. Tak ada satu ciptaan pun yang Allah hadirkan di semesta ini tanpa ukuran dan kadar yang berkesesuaian. Dalam ilmu fisika, dikenal konstanta gravitasi atau konstanta Planck yang mengatur agar semesta ada dalam keseimbangan. Jika satu atom saja berubah, maka butterfly effect akan menggiring semesta menuju kehancuran. Tingkatan dan lapisan penguat konsep ketuhanan. Alam semesta dibangun dalam tingkatan dan lapisan yang sempurna. Seperti atmosfer yang terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan tingkatan serta lapisan lainnya. Otak manusia terdiri dari neokorteks, limbik, hingga batang otak, di mana masing-masing memiliki lapisan fungsi yang berbeda. Semua yang Allah ciptakan memiliki fungsi, batas, dan posisi yang berbeda, namun menyatu dalam ikatan yang sama. Seperti itulah hukum alam di semesta, termasuk pula manusia. Dan kami telah meninggikan langit itu, dan kami jadikan dia dengan keseimbangan, mizan. Al-Quran Ar-Rahman 7. Dalam dunia biologi, kita belajar bahwa semua makhluk berada dalam rantai ekologi atau rantai makanan. Jika seekor hewan memangsa lebih dari kebutuhan, ekosistem akan mengalami ketidakseimbangan. Inilah pentingnya mengenal posisi, agar tidak menjadi perusak keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Dan inilah bukti bahwa semesta terlahir dari triliunan perbedaan, namun semua tunduk pada aturan Tuhan, sehingga lahir keseimbangan. Rezeki, sebuah takaran yang terukur. Bayangkan Anda memiliki sebuah lemari yang digabungkan dengan orang lain. Di dalamnya terdapat tumpukan pakaian yang tersusun rapi milik banyak orang, namun bersekat-sekat sebagai batasan. Pakaian-pakaian itu menyatu dalam sebuah lemari besar, tapi masing-masing diberikan ukuran dan dipisahkan dalam takaran. Setiap orang tidak bisa mengambil pakaian yang bukan miliknya, walau lemarinya digunakan bersamaan. Jika ada yang memaksa mengambil pakaian orang lain, maka pintu lemari akan rusak seperti itulah perumpamaan rezeki yang telah ditentukan. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surat Hud ayat 6. Dalam kajian psikologi modern, pemaksaan untuk mencapai hasil yang tidak sesuai kapasitas sering melahirkan stres kronis, burnout, hingga perilaku destruktif seperti korupsi. Agar kasus ini tidak menimpa manusia, maka Allah menetapkan sebuah takaran yang memiliki ukuran dalam aturan di dalam Al-Quran. Artinya manusia akan paham tentang fungsi, posisi, dan batasan diri jika berpedoman pada Al-Quran. Ketidaksesuaian rizki dengan kapasitas. Dalam ilmu ekonomi dikenal konsep over-leverage, yakni ketika seseorang memaksakan pinjaman atau penghasilan yang tidak sesuai dengan kemampuan dalam pengelolaan. Dalam Islam, perbuatan ini adalah bentuk kezaliman, karena pasti akan ada pihak yang dirugikan. Hakikat hutang adalah memaksa merubah takdir rezeki yang belum pantas didapatkan. Ketika manusia mencoba mengambil bagian yang belum ditakdirkan, sesungguhnya ia sedang mendekati kekufuran. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya, sejatinya rizki adalah beban, sebab amanah adalah ujian, dan Allah sudah mengatur rizki manusia berdasarkan kesanggupan. Maka orang yang berhutang sejatinya sedang menambah ujian dan beban yang tidak Allah berikan. Inilah fenomena yang dapat disaksikan dalam kasus korupsi mesin EDC, BRI, Chromebook Kemendikbudristek, atau skandal minyak Pertamina. Berawal dari individu-individu yang memaksa berhutang, akhirnya menjadi beban hingga tidak sanggup mengembalikan. Efeknya adalah kehancuran struktural, baik moral maupun ekonomi berbalut kegaduhan. Korupsi, wujud ketamakan yang merusak takaran.
Mari kita lihat kasus pengadaan mesin EDC senilai 2,1 triliun di BRI. KPK menyebut potensi kerugian negara mencapai 700 miliar rupiah dan masih terus didalami. Ini adalah contoh nyata bahwa ketika seseorang mengambil lebih dari yang seharusnya, pada kerusakan sistemik tak bisa dihindari. Dan janganlah kamu merusak di bumi setelahnya, Allah memperbaikinya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Cara Allah memperbaiki kehidupan manusia adalah melalui sistem aturan dalam Al-Quran. Semakin ditegakkan syariat Islam, pada suatu negara akan bergerak menuju perbaikan. Dan salah satu aturan untuk perbaikan itu adalah diharamkannya korupsi. Dalam logika sistem, hal ini mirip dengan virus yang menyerang sistem operasi. Kecil di awal, tapi dampaknya bisa melumpuhkan semua lini. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil selalu memiliki korelasi dengan usaha. Bahkan dalam studi neuroscience, aktivitas neuron dalam lobus prefrontal meningkat ketika seseorang fokus dan berusaha. Artinya, jika orang bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka peluang keberhasilannya akan meningkat dan terasa. Maka jangan berharap hasil besar jika usaha kecil, karena hal seperti itu tak pernah ada. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sebaliknya, manusia yang melompati tahapan untuk hasil instan pada akhirnya akan menemui kehancuran. Seperti pelaku korupsi laptop Chromebook yang kini diperiksa bersama pihak Google karena pengadaan senilai 9,9 triliun yang tidak melalui dasar perencanaan. Maka berusahalah agar Allah membantu meraih kesuksesan. Jangan menginginkan hasil tanpa usaha sehingga Allah berikan kegagalan. Berpikir logis dalam meraih karunia. Ilmu logika mengajarkan bahwa A menyebabkan B jika ada hubungan kausal yang valid. Maka, jika ingin sukses belajarlah karena pintar akan meringankan pekerjaan dan hasilnya adalah sebuah karya yang memikat. Tapi manusia korup sering melangkahi logika ini dan berlindung di balik slogan populer. Zaman sekarang cari yang haram saja sulit. Akhirnya perkataan tidak berguna ini dijadikan dalil untuk melancarkan aksi gap. Itulah bentuk rusaknya akal yang terputus dari iman yang kuat. Dan di antara manusia, ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah. Al-Quran Surat Luqman ayat 6. Data, iman, dan moral. Data dari BPK, ICW, dan KPK menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi tiap tahunnya bisa mencapai 230 triliun rupiah. Uang itu cukup untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur desa setiap tahun. Tapi uang sebanyak itu habis karena ketamakan. Kezaliman pada negeri ini bukan karena kafirnya rakyat, tapi karena zalimnya para pemimpin yang tak tahu diri dan tak tahu posisi. Meningkat bertahap sesuai takarannya. Seperti tangga, hidup harus didaki langkah demi langkah. Itulah sunnatullah. Tidak ada jalan yang lebih pintas melebihi jalan Allah. Bahkan Nabi membangun masjid, lalu pasar, lalu syuro saat hijrah, memperbaiki akhlak, menegakkan syariat Islam, dan menyebarkannya hingga ke seluruh dunia dengan hikmah. Dan proses ini berlangsung selama 1000 tahun setelah takluknya Mekah. Pelajaran ini sangat relevan jika kita melihat pejabat yang melesat karena koneksi, bukan kompetensi, dan akhirnya jatuh karena korupsi. Penutup, kembalilah ke mizan. Wahai saudara-saudariku, kembalilah ke mizan, keseimbangan. Jika ingin bahagia, bersihkan usaha, kuatkan akal, tajamkan ilmu, dan niat harus terus diluruskan. Korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga pengkhianatan pada Tuhan. Ia menghancurkan takaran yang Allah ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, usaha yang berkah, dan posisi yang sesuai dengan takaran yang diridhoinya. Amin.